Halo, kembali lagi bersama saya di Aljabar Linier. Pada pertemuan yang ke-12, kita masih membahas tentang ruang vektor, ya. Nah, di sini ruang vektor umum. Kita akan membahas tentang ruang vektor umum beserta aksioma-aksiomanya. Oke, kita mulai yang pertama. Andaikan sembarang himpunan tak kosong dari objek di mana dua operasi didefinisikan penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Penjumlahan yang dimaksud adalah aturan yang menghubungkan objek U dan V yang dalam hal ini adalah vektor, ya, yang U dan V-nya itu ada di dalam himpunan V dengan suatu objek. Vektor U ditambah vektor V yang disebut jumlah U dan V, ya, atau jumlah vektor U dan vektor V. Sedangkan perkalian skalar adalah suatu aturan yang menghubungkan setiap skalar dan setiap objek vektor U dalam V dengan K skalar dikali vektor U disebut perkalian skalar dari vektor U dengan K. Dikatakan sebagai ruang vektor umum, ya, dikatakan sebagai ruang vektor. V itu, V besar atau himpunan V harus memenuhi 10 aksioma berikut. Andaikan vektor U, vektor V, dan vektor W dalam himpunan V dan terdapat K dan L adalah skalar, maka berlaku yang pertama, jika vektor U dan V adalah objek dalam V besar, ya, dalam hal ini, maka U plus V juga berada di dalam himpunan V. U plus V itu sama dengan V plus U. Itu juga berlaku pada sifat-sifat vektor yang sebelumnya yang sudah kita pelajari, ya. Begitu juga di aksioma yang ketiga, U ditambah V tambah W itu sama dengan, ya, U tambah V ditambah dengan W. Yang keempat, ada suatu objek 0 dalam himpunan V yang disebut vektor 0 untuk V, sedemikian hingga 0 ditambah U atau vektor 0 ditambah vektor U sama dengan vektor U ditambah vektor 0 untuk semua vektor U ada di dalam V, himpunan V. Yang kelima, untuk setiap U dalam V ada suatu objek minus U di dalam V yang disebut negatif dari vektor U, sedemikian hingga vektor U ditambah dengan minus vektor U itu juga sama dengan vektor minus U, ya, ditambah dengan vektor U sama dengan 0. Selanjutnya yang keenam, aksioma yang keenam, jika K adalah sebarang skalar dan vektor U adalah sebarang objek dalam himpunan V, maka K dikali vektor U juga ada di dalam himpunan V. Yang ketujuh, skalar K dikali vektor U ditambah vektor V itu sama dengan skalar K dikali vektor U ditambah skalar K dikali vektor V. Yang kedelapan, skalar K ditambah L, ya, skalar K ditambah skalar L dikali vektor U itu sama dengan skalar K dikali vektor U ditambah skalar L dikali vektor U. Dan yang kesembilan, skalar K dikali skalar L dikali U itu akan sama dengan skalar K dikali skalar L, ya, dikali dengan U. Yang berikutnya, ya, identitas ini, ya, 1 dikali U itu sama dengan vektor U. Untuk skalar bisa berupa bilangan real maupun bilangan kompleks. Ruang vektor yang skalarnya berupa bilangan real disebut ruang vektor real.
Sedangkan ruang vektor yang skalarnya berupa bilangan kompleks disebut ruang vektor kompleks. Contoh, tunjukkan bahwa himpunan V dari semua matriks 2x2 dengan anggota bilangan real merupakan suatu ruang vektor. Jadi kita itu harus harus memeriksa setiap syaratnya, ya, setiap syarat aksioma tadi. Jadi harus memenuhi 1 sampai 10 sebenarnya, ya. Jadi di sini dalam hal ini misalkan vektor U-nya itu isinya U11, U12, katanya matriksnya 2x2, ya. Jadi pastinya U11 sampai U22 dan vektor V-nya itu V11 sampai V22. Jadi kita harus menunjukkan bahwa aksioma yang pertama itu sampai yang ke-10 itu berlaku. Ya, jadi dari penyelesaian ini, ya, mulai dari aksioma 1, 2, 5, 6 dan 10, ya, itu berlaku. Jadi karena semua aksiomanya terpenuhi, maka himpunan V adalah ruang vektor. Selanjutnya, ya, ada ruang vektor. Sekarang kita subruang, subspace. Suatu himpunan bagian W dari suatu ruang vektor V disebut subruang dari V jika W sendiri adalah suatu ruang vektor juga di bawah penjumlahan perkalian skalar yang didefinisikan pada V. Ada teorema, jika W adalah suatu himpunan satu atau lebih vektor dari suatu ruang vektor V, maka W-nya adalah subruang dari himpunan V jika dan hanya jika syarat-syarat berikut terpenuhi. Jadi ada dua nih, ya. Yang pertama, jika vektor U dan V adalah vektor-vektor dalam W, maka juga berlaku U plus V dalam W-nya. Nah, yang kedua, jika K adalah skalar dan U adalah vektor dalam W, maka kita harus menunjukkan bahwa skalar K dikali vektor U ada juga di dalam W. Itu, ya, jadi kalau kita mau menentukan suatu himpunan atau suatu himpunan ruang vektor itu merupakan ada suatu subruang, ya, di dalamnya ada subruang. Jadi kita harus memenuhi, ya, dua hal ini. Kalau yang tadi dikatakan sebagai ruang vektor ada 10 aksiomanya, ya. Nah, selanjutnya kita ke ruang-ruang vektor untuk sistem homogen. Untuk sistem homogen. Nah, jika AX adalah suatu sistem linear homogen, ya, M persamaan dan N peubah, maka himpunan adalah subruang dari Rn. Kita tinjau, ya. Jadi ada U, ya, 1 min 2 3, 2 min 4 6, 3 min 6 9. Jadi ini homogen, dia sama dengan 0 semua, ya. Ini penyelesaiannya. Dia ini adalah persamaan bidang yang melalui titik asalnya 1 min 2 3, ya, sebagai suatu ruang vektor normalnya. Oke, yang selanjutnya ada kombinasi linear vektor-vektor. Suatu vektor W disebut kombinasi linear dari vektor-vektor V1, V2 sampai dengan Vr jika bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini. W, ya, sama dengan K1 kali V1 ditambah K2 kali V2 ditambah sampai dengan KR dikali VR dengan K1, K2 sampai KR adalah skalar. Contoh, kita punya vektor U isinya 1, 2, min 1 dan vektor V 6, 4, 2 di dalam R3. Tunjukkan bahwa W, ya, yang isinya 9, 2, 7 adalah kombinasi linear dari U dan V dan
W itu sama dengan 4 min 1, 8. Bukanlah kombinasi linier dari U dan V. Jadi kita mau menunjukkan bahwa W yang isinya 927 itu adalah kombinasi linier, namun pada W aksen yang isinya 4 min 1, 8 itu bukan kombinasi linier dari vektor U dan V. Oke, kita harus menunjukkan kalau mau menyatakan bahwa dia merupakan kombinasi linier, ya. Jadi tadi kita ada syaratnya yang harus dipenuhi. Ya, kita akan tunjukkan. Jadi ada W ya yang isinya 927 K1. Jadi kita harus menunjukkan kalau dia kombinasi linear, kan kita kalikan skalarnya ya. Skalarnya K1 dan K2. Jadi K1 dikali 1, 2 min 1 ditambah K2 6, 4, 2 atau 927 sama dengan K1 ditambah 6 K2, 2K1 tambah 4 K2 ya, min K1 ditambah 2 K2, sehingga ya dari ini kita peroleh persamaannya ini ya, jadinya K1 tambah 6K2 sama dengan 9 ya, kemudian 2K1 ditambah 4K2 sama dengan 2. Kemudian yang ketiga, min K1 ditambah 2K2 sama dengan 7. Maka dari persamaan di atas diperolehlah ya bahwa K2-nya itu 2, sehingga W min 3U ditambah 2V. Sedemikian hingga juga W aksennya juga kita mau tunjukkan bahwa apakah dia sama juga ya dengan itu. Jadi ini dari persamaan di atas tidak didapatkan sebuah penyelesaian karena sistem tersebut tidak konsisten, inkonsisten, sehingga tidak ada skalar K1 dan K2 yang terpenuhi. Jadi kita buat dulu ya bentuknya dalam sistem persamaan linier. Jadi untuk membuktikan apakah si ini ya menunjukkan nilai dari K1, K2 dan K3-nya itu ya. Itu yang harus dibuktikan. K1 dan K2-nya. Nilainya berapa? Oke, selanjutnya adalah bebas linier. Jika S, V1, V2, Vn adalah himpunan vektor tak kosong, maka persamaan vektor K1, V1 ditambah K2, V2 sampai Kn, Vn sama dengan 0 mempunyai paling tidak satu penyelesaian, yakni K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, sampai dengan Kn juga 0. Jika ini adalah satu-satunya penyelesaian, maka S disebut suatu himpunan yang bebas secara linier. Jika ada penyelesaian lainnya, maka S disebut himpunan yang tak bebas secara linier. Jadi ini mirip ya seperti persamaan homogen ya, sistem persamaan homogen. Contoh, tentukan apakah vektor V1 isinya 1, min 2, 3, vektor V2 5, 6, min 1, dan V3 3, 2, 1 membentuk suatu himpunan yang tak bebas linier ataupun himpunan yang bebas secara linier. Jadi kita harus buktikan dulu bahwa hasil perkaliannya skalarnya itu ya nilainya 0 atau K1 sampai Kn-nya itu 0. Ya, jadi kita bentuk ya persamaannya K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3 itu 0 atau jadi vektor 0 ya, menjadikan dia sebagai vektor 0. Jadi kita kalikan ke dalam ya sesuai dengan yang ini tadi, K1 ditambah ini K1 semua 1 min 2 3 ini. Jadi K1 ditambah K2 5K2 ditambah 3K3
3 dan begitu seterusnya sama dengan 0. Maka ini kita selesaikan dengan sistem persamaan linier. Jadi karena dihasilkan K1 sampai K3-nya ini tak trivial, ya kemarin sudah dibahas, tak trivial, maka vektor-vektor di atas itu merupakan himpunan yang tak bebas secara linier atau tak bebas linier. Jadi istilahnya kalau matriksnya homogen kan nilainya harus 0 ya. Jadi kalau dia trivial berarti dia homogen. Kalau dia tak trivial ya berarti dia bukan homogen. Dan masuk ke vektornya, kalau dia tak trivial berarti dia tak bebas linier. Jadi kalau dia isinya 0 ya dibuktikan menjadi vektor 0, itu merupakan bebas linier, vektor yang bebas linier. Oke, yang berikutnya interpolasi geometris dari kebebasan linier ya. Ini bentuknya, yang mana sih yang bebas linier, mana yang tak bebas secara linier. Kita lihat dalam R2 dan R3 suatu himpunan vektor bebas linier jika dan hanya jika vektor-vektor tersebut tidak terletak pada garis yang sama jika keduanya ditempatkan dengan titik-titik pangkalnya di titik asal. Jadi dia nggak menyatu ya. Jadi contohnya yang ini V2 dengan V1 ini kan dari sumbunya udah sama ya. Atau kita buat dari depannya sini nih, dari bawah sampai ke atas, itu kan masih satu sumbu ya, dari titik pangkal titik asalnya ya. Ini tidak bebas linier. Nah ini bebas linier, tak bebas linier juga. V1 ini tinggal disambungkan ya dengan titik pangkalnya sama. Ini di sini titik pangkalnya V2 juga di 0,0. Nah, yang bebas secara linier tuh bentuknya seperti ini. Dalam R3, suatu himpunan 3 vektor bebas secara linier jika dan hanya jika vektor-vektor tersebut tidak pada bidang yang sama, jika ketiganya ditempatkan dengan titik-titik pangkal pada titik asal. Ya, jadi sama seperti tadi ya konsepnya. Jadi dia nggak boleh masih dalam satu sumbu atau selurusan gitu ya, masih satu titik asal, kemudian pada bidang yang sama ya, pada bidang yang sama juga. Nah yang seperti V3 V1, kemudian yang berikutnya V2 dan V3 itu sebidang ya. Sini V2 dan V3 sebidang, yang sebelah kiri, kemudian yang di sebelah kanan juga satu bidang, dan yang berikutnya itu bebas linier. Yang ini kenapa dia tidak sebidang? Anda perhatikan ya, dia tidak tepat pada 0,0 ya. Jadi dia tidak berhimpit pada 0,0. Nanti bingung, ini Bu mana yang kayaknya sama ya gitu. Anda harus perhatikan bahwa si V3 itu agak naik ke atas, kemudian V2 juga sebenarnya naik ke atas sedikit ya. Nah itu dia. Jadi dia tidak berhimpit secara langsung, jadi beda ininya. Nah ada latihan ya, nanti akan diberikan latihannya. Demikian penjelasan saya tentang ruang vektor umum ya. Jadi di sini tadi kita sudah bahas vektor umum itu ada 10 aksiomanya, kemudian subruang, kemudian yang bagaimana vektor yang dikatakan sebagai bebas linier, kemudian tak bebas linier. Selanjutnya ada yang disebut sebagai kombinasi linier vektor. Jadi demikianlah penjelasan saya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Dan terima kasih semuanya. Thank you very much and stay safe,
stay at home. Thank you. Bye.